Korea Utara sering digambarkan kuat, disiplin, dan anti-barat. Tapi di balik parade militer dan propaganda megah, ada realita yang jarang kelihatan. Bukan soal film, bukan teori konspirasi. Ini tentang bagaimana sebuah negara mengontrol hidup warganya dari lahir sampai mati. Bagian 1. Korea Utara bukan sekedar negara tertutup. Kalau dengar Korea Utara, kebanyakan orang langsung mikir. Pemimpin dengan potongan rambut khas, parade militer besar, warga yang selalu kelihatan seragam, dan larangan yang terdengar nggak masuk akal. Tapi itu cuma permukaan. Korea Utara adalah negara dengan sistem kontrol total, di mana hampir semua aspek hidup diatur negara. Mulai dari informasi yang boleh diakses, pekerjaan yang bisa diambil, tempat tinggal, sampai cara berpikir yang dianggap benar. Negara ini menganut sistem sosialis satu partai, dengan ideologi yang memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin tertinggi. Secara teori katanya demi persatuan. Dalam praktiknya, kontrol jadi segalanya. Kalau negara sampai takut sama pikiran rakyatnya sendiri, berarti ada yang salah dari dasarnya. Bagian 2. Kekuasaan absolut dan kultus pemimpin. Di Korea Utara, pemimpin bukan sekedar kepala negara. Dia diposisikan sebagai figur nyaris sempurna. Sejak kecil, warga diajarkan, pemimpin adalah penyelamat bangsa. Semua kemajuan berasal dari pemimpin. Kritik dianggap ancaman negara. Bukan cuma lewat media, tapi juga lewat pendidikan, poster, lagu, acara resmi, dan kegiatan sehari-hari. Anak-anak tumbuh dengan satu narasi yang sama. Tidak ada perbandingan, tidak ada versi lain. Dan disinilah masalahnya. Karena kalau satu orang tidak bisa dikritik, sistem juga ikut kebal dari koreksi. Pemimpin yang benar-benar kuat nggak perlu disembah setiap hari. Bagian 3. Kontrol informasi total. Internet global tidak ada. Media asing dilarang. Konten luar negeri sangat dibatasi. Sebagian besar warga Korea Utara hanya bisa mengakses media dalam negeri. Siaran yang sudah diseleksi, informasi versi negara. Bahkan radio dan TV biasanya sudah diatur agar hanya menangkap frekuensi tertentu. Efeknya besar, warga tumbuh dengan pemahaman dunia yang sangat sempit. Bukan karena mereka tidak cerdas, tapi karena opsi informasinya ditutup. Bayangkan, hidup di dunia di mana kamu tidak tahu seperti apa negara lain sebenarnya, bagaimana kehidupan di luar, atau bahwa realita bisa berbeda dari yang diajarkan. Buat sebagian orang, ini bukan kebodohan, ini hasil sistem. Bagian 4. Kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Tidak semua warga Korea Utara hidup sama. Ada perbedaan kelas sosial yang cukup jelas. Warga yang dekat dengan pemerintah hidup lebih baik. Akses pangan, pendidikan, dan fasilitas lebih stabil. Sementara warga di daerah lain hidup jauh lebih terbatas. Banyak laporan menyebutkan bahwa kehidupan sehari-hari di luar ibu kota sangat sederhana. Akses listrik terbatas, infrastruktur minim, pekerjaan ditentukan negara, mobilitas rendah. Bukan berarti semua orang kelaparan setiap hari, tapi ketidakpastian hidup sangat tinggi. Dan ketika negara memegang semua kendali ekonomi, rakyat hampir tidak punya pilihan. Kalau kerja keras tapi hasilnya tetap ditentukan sistem, motivasi lama-lama mati sendiri. Bagian 6. Krisis pangan dan ekonomi struktural. Korea Utara sudah lama menghadapi masalah pangan. Penyebabnya bukan satu hal, tapi kombinasi. Kebijakan ekonomi tertutup, sanksi internasional, ketergantungan pada negara tertentu, cuaca ekstrim, distribusi yang tidak merata. Masalahnya, saat krisis terjadi, rakyat biasa yang paling terdampak. Sementara negara tetap mengalokasikan dana besar untuk militer, proyek strategis, program prestis nasional. Ini menciptakan jurang besar antara prioritas negara dan kebutuhan dasar warga. Negara boleh punya ambisi besar, tapi kalau perut rakyat belum aman, ada yang salah arah. Bagian 7. Agama dan kebebasan keyakinan. Secara resmi, Korea Utara mengakui kebebasan beragama. Tapi dalam praktik, aktivitas keagamaan sangat dibatasi. Negara ingin memastikan bahwa tidak ada loyalitas yang lebih tinggi dari negara itu sendiri. Akibatnya, aktivitas keagamaan diawasi sangat ketat. Hanya bentuk tertentu yang diizinkan. Kegiatan di luar jalur resmi bisa dianggap pelanggaran. Ini bukan soal agama tertentu saja, ini soal kontrol. Ketika keyakinan pribadi dianggap ancaman, itu menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan sistem pada rakyatnya sendiri. Bagian 8.
Sistem pengawasan sosial. Di Korea Utara, pengawasan tidak selalu berbentuk kamera atau teknologi canggih. Justru sering lewat lingkungan, komunitas, bahkan keluarga. Warga diajarkan untuk patuh, tidak bertanya, melaporkan hal mencurigakan. Efek psikologisnya besar. Orang jadi terbiasa menyensor diri sendiri. Bukan karena ingin, tapi karena itu cara bertahan hidup. Kalau orang harus takut untuk diam dan takut untuk bicara, berarti kebebasan sudah lama hilang. Bagian 9. Program militer dan nuklir. Salah satu fokus utama Korea Utara adalah pertahanan. Negara ini melihat senjata strategis sebagai alat bertahan hidup politik. Dari sudut pandang pemerintah, dunia dianggap ancaman. Kekuatan militer sama dengan jaminan eksistensi. Masalahnya, fokus ini menyerap sumber daya sangat besar. Sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan ke pangan, kesehatan, infrastruktur, pendidikan. Ini menciptakan dilema klasik, keamanan negara versus kesejahteraan rakyat. Dan seringkali, rakyat berada di posisi terakhir. Bagian 10. Kejahatan cyber dan dana negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara dituduh terlibat dalam aktivitas cyber internasional. Tujuannya satu, pendanaan. Dengan ekonomi yang dibatasi sanksi, dunia digital jadi salah satu celah. Bukan untuk gaya-gayaan teknologi, tapi untuk bertahan. Ini menunjukkan satu hal penting. Sistem tertutup tetap mencari jalan keluar meski caranya kontroversial. Bagian 11. Kenapa negara ini sulit berubah? Banyak orang bertanya, kenapa rakyatnya nggak melawan? Pertanyaan ini sering datang dari sudut pandang luar, padahal realitanya jauh lebih kompleks. Informasi dibatasi, resiko sangat besar, sistem sudah tertanam sejak lahir, opsi hampir tidak ada. Perubahan tidak selalu soal keberanian, kadang soal kemungkinan. Korea Utara bukan sekedar negara aneh. Ini contoh ekstrim dari apa yang terjadi ketika kekuasaan tidak punya batas. Video ini bukan untuk membenci, bukan juga untuk menghakimi rakyatnya. Justru sebaliknya, karena yang paling sering jadi korban dari sistem seperti ini adalah warga biasa, bukan elitnya. Negara yang kuat bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling dipercaya rakyatnya.